letare, bersukacitalah, bergembiralah. Apa yang membuat Nikodemus berletare, bersukacita? Nikodemus berasal dari kata Yunani Nike demos, artinya bukan Nike dari Donggala. Nike artinya pemenang, demos artinya orang. Nikodemus atau Nikodemus adalah sang pemenang, orang yang menang. Nikodemus adalah orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang merasa paling tahu tentang hukum Taurat. Mereka yang menafsirkan, mereka yang merumuskan hukum-hukumnya, mereka yang mengawal. Jangan sampai ada yang melawan. Sekecil apapun tidak boleh dilawan. Dan mereka merasa merekalah yang paling mampu melaksanakannya. Orang Farisi biasanya fanatik, agresif terhadap siapa saja, dan merasa pembela kebenaran Tuhan. Orang banyak dan juga Yesus sendiri pernah clash dengan kelompok Farisi ini. Bahkan Yesus memberikan perhatian, memberikan warning yang terus terang tentang kelompok ini. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Hati-hati dengan pengaruh buruk orang Farisi. Mereka mengajar tapi tidak mempraktekkan. Mereka omon-omon doang tapi tidak melaksanakan. Sorry ye, omon-omon aja tapi tidak action. Sorry ye. Bahkan Yesus menyebut kaum Farisi ini pemimpin buta. Apa artinya buta? Tidak melihat. Apa artinya buta? Berada dalam kegelapan. Mereka sering tampil agar dilihat benar, padahal salah. Mereka sering tampil terkemuka agar kelihatan terang benderang, padahal mereka sesungguhnya dalam kegelapan. Nah, Nikodemus adalah satu dari orang Farisi semacam ini. Tapi ini special edition. Farisi yang satu ini lain dari Farisi pada umumnya. Dia datang mencari Yesus. Dia datang menemui Yesus. Dan dia mencari Yesus pada malam hari. Kenapa ya malam hari? Bukankah siang lebih panjang dari malam hari? Ada dua alasan. Nikodemus adalah orang Farisi, pemimpin agama, ahli Taurat, pemimpin agama, guru. Maka kalau dia datang siang-siang, orang akan lihat, wow, Nikodemus pergi kepada Yesus. Wow, Nikodemus fans dari orang itu. Ada rasa malu. Ada rasa malu dalam diri Nikodemus, maka dia memilih datang malam-malam. Tidak banyak yang lihat, agak tersembunyi, di gelap-gelap, di remang-remang. Agak RHS, rahasia. Saya pikir Nikodemus bukan hanya malu, dia juga takut. Sebab kalau ketahuan bahwa orang Farisi ini pergi kepada Yesus, dia bisa diekskomunikasikan, dikeluarkan dari kelompok kaum Farisi. Bisa dianggap berkhianat. Alasan kedua, dan ini yang lebih mendalam. Kita ingat kata Yesus bahwa orang Farisi berjalan dalam kegelapan. Nah,
malam bagi Injil Yohanes adalah simbol kegelapan, simbol kekuasaan jahat, simbol pangeran dosa. Pada malam hari, ketika kegelapan mencengkam, Nikodemus datang kepada Yesus. Nikodemus meninggalkan kegelapan yang meliputi dia. Nikodemus meninggalkan kegelapan juga yang menghantui pikiran dan imannya. Datang kepada Yesus. Akulah terang dunia. Pasti cocok. Mereka yang berjalan dalam kegelapan akan mencari terang. Dan dia bertemu dengan sang terang dunia. Nikodemus memang sedang berusaha keluar dari kegelapan yang menghantui hidupnya, yang menghantui hati nuraninya. Dia merasa ditarik oleh satu terang, oleh satu cahaya, oleh satu kebenaran, dan dia tidak bisa melawan tarikan itu. Padahal dia sendiri adalah guru, adalah pemimpin agama. Mengapa Nikodemus berletare? Mengapa Nikodemus sang pemenang bersukacita? Pertama, karena Nikodemus berani keluar dari kegelapan dan mencari terang. Kendati ada resiko diejek, ditertawakan, bahkan dikeluarkan dari komunitas Farisi. Ia guru Israel. Dia berani datang pada Yesus dan dengan rendah hati menyapa Yesus sebagai Rabi. Rabi artinya guru besar. Rabi artinya maha guru. Lalu dia datang dengan pengakuan, Rabi, engkau berasal dari Allah. Engkau mengadakan tanda-tanda yang menyertai perkataanmu. Engkau pasti diutus Allah. Dengan kata lain, Nikodemus mau katakan, memang engkau guru lain sekali dari kami. Beda sekali dari kami yang juga adalah guru-guru hukum Taurat. Yesus dengan lembut menghantar dia pada jalan menuju Allah, pada jalan menuju lahir baru, untuk hidup baru, untuk hidup kekal. Engkau harus lahir baru dari air dan roh, agar engkau beroleh hidup kekal. Dan hidup kekal itu dengan mempercayai Dia, yang bagaikan ular tembaga yang diikat di atas tiang di padang gurun oleh Musa. Lalu kepada siapa semua orang yang terluka, kena racun, hampir binasa, memandang dan diselamatkan. Begitu Tuhan telah mengangkat putranya, ditinggikan di salib, supaya semua orang yang memandang Dia akan diselamatkan. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengasihi kita, Allah menghendaki keselamatan kita, Allah menghendaki kita keluar dari kegelapan, berada dalam terang. Seperti Allah membawa pulang orang-orang Israel dari pembuangan Babylon menuju Yerusalem baru. Lengkaplah sukacita Nikodemus. Malam itu dia mendapatkan kuliah khusus dari Yesus kepada lahir baru, kepada hidup kekal. Nikodemus bersukacita, bergirang, sebab Tuhan menerima dia apa adanya. Dan sang guru mengajari dia, sang guru mengantar dia pada pengenalan akan Allah. Dan ia boleh melihat terang dan mengikutinya. Satu kali ketika Yesus mau dihukum mati oleh orang-orang Farisi, teman-temannya,
Nikodemus membela Yesus. Jangan dulu teman-teman. Apakah hukum kita mengizinkan mengadili orang tanpa mendengar pembelaannya? Sesudah mengikuti sang kebenaran, dia berani membela apa saja yang benar. Pantaslah Nikodemus bersukacita karena dia menemukan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, dan berani membela kebenaran. Apa pesan Nikodemus yang telah bersukacita kepada kita malam ini? Nikodemus mengerti baik keadaan kita. Mungkin kita juga seperti dia, sering malu, sering takut untuk lebih terang-terangan aktif mengikuti Yesus. Menjadi orang Katolik sejati, menjadi pengikut Kristus jiwa raga, luar dalam, siang malam, suka dan duka. Ada banyak yang mengikuti Kristus, tapi hanya raganya, hanya luarnya, tidak sampai ke jiwanya. Ada banyak yang mengikuti Yesus, hanya luarnya, tidak dalamnya. Hanya siangnya, tidak malamnya. Hanya dalam suka, tidak dalam duka. Mungkin kita juga seperti Nikodemus, ada yang malu, ada yang takut, maunya misa tetap dan setia. Ada yang takut dan malu mengikuti seminar, mengikuti rekoleksi, retret, bina iman, pertemuan wilayah. Ada mungkin yang gengsi, mau belajar, mau diajari orang-orang yang sederhana, karena dia rasa dia sudah hebat. Ada yang merasa sudah sangat paham, sudah sangat menguasai ajaran-ajaran Katolik, sehingga tidak perlu lagi guru yang lain. Ya, beda-beda tipislah dengan orang Farisi. Belajarlah dari Nikodemus, rendah hati untuk datang pada Tuhan, bertanya, diajar dan belajar. Nikodemus sang ahli hukum, Nikodemus sang Farisi, sang pemuka agama, berani datang menemukan terang. Mungkin kita juga seperti Nikodemus, sebenarnya berjalan dalam kegelapan, hidup dalam iman yang samar-samar, KJ kurang jelas, mudah diombang-ambingkan, tapi terlalu gengsi tinggi, tidak mau mencari peneguhan, tidak mau mencari pencerahan, bermalas-malas. Untuk apa ke gereja? Untuk apa ke ibadat wilayah rohani? Om itu lagi yang pimpin, tante itu lagi yang pimpin, sudah Jo. Bukankah benar kata Yesus tadi, terang telah datang tapi banyak orang memilih kegelapan. Terang telah datang pada kepunyaannya, tapi pemiliknya itu lebih menyukai kegelapan. Jangan-jangan kitalah yang dimaksud Yesus. Jadi kitakah Farisi-Farisi masa kini yang berlagak jago, tapi botol, bodoh dan tolol, berlagak terang, padahal berjalan dalam salah, berjalan terus-menerus dalam kesalahan? Bukankah orang Farisi melihat dosa orang lain, tapi tidak melihat dosanya sendiri? Bukankah orang Farisi tahu semua yang benar, tapi tidak menjalankannya? Bagaimana agar kita juga boleh berletare, bersukacita, bergembira? Bersukacitalah dengan berani memilih, mencari dan mendapatkan sang terang, dan tinggalkan kegelapan. Sang terang itulah Tuhan yang Maha Rahim. Seperti dialami orang-orang Israel di pembuangan, dibawa pulang kembali ke Yerusalem.
Mereka diampuni, mereka diberi pembebasan dari perbudakan dan cengkeraman kegelapan. Kita juga ditawarkan pembebasan ini melalui sakramen pengampunan. Bersukacitalah karena taat pada Tuhan, bukan takut pada apa kata dunia, bukan takut pada apa kata teman. Taatilah suara hatimu, suara Tuhan yang berdiam dalam nuranimu, yang menarik engkau pada sang kebenaran. Takutlah pada rasa diri benar padahal salah. Takutlah pada rasa diri suci padahal berdosa. Takutlah pada rasa selamat padahal terbelenggu. Bersukacitalah dengan mengikuti Nikodemus. Jangan merasa dan anggap diri sudah tahu banyak, sudah hebat, sudah ahli, sudah pengalaman. Rendah hatilah untuk mengakui sang guru segala guru yang disertai Allah, yang dipenuhi Allah. Marilah mau belajar terus. Rindu akan kebenaran, kesejatian, kerohanian, rindu akan hidup baru dan hidup kekal. Mungkin kebetulan minggu ini dan minggu depan kita akan mulai ibadah tobat dan pengakuan dosa. Dan itu dibuat pada malam hari. Persis seperti Nikodemus mencari terang pada malam hari. Semoga seperti orang-orang Israel keluar dari kegelapan mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita juga mau papa mama panggil anak-anak, anak-anak tarik papa dan mama, mari pergi ibadah tobat, supaya belas kasihan turun di rumah, supaya pengampunan turun pada kita semua, supaya kita mendapatkan letare sukacita. Sakramen pengampunan adalah satu jalan untuk lahir baru, adalah satu jalan untuk datang kepada terang, dan terang itu menguasai kita. Selamat berletare, selamat menjadi pemenang seperti Nikodemus.